Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanial Jena NIM 1914081046 dari Tadlis IPA Fisika B. Berikut adalah pembelajaran yang ke-6 dan ke-7. Pada materi yang ke-6, materi pertamanya yaitu tentang pengertian fungsi instrumen dan bentuk instrumen penelitian dengan contoh. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan instrumen pengumpulan data dapat dilihat sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Menurut Ibnu Hajar, instrumen sebagai alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang karakteristik variabel secara objektif. Menurut Sukmadinata berpendapat bahwa instrumen dalam penelitian merupakan sebuah tes yang memiliki karakteristik dapat mengukur informasi melalui sejumlah pertanyaan dalam penelitian. Fungsi instrumen penelitian yang pertama yaitu sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua sebagai alat evakuasi performa pekerjaan staf penelitian. Yang ketiga sebagai alat untuk organisasi proses wawancara. Bentuk-bentuk instrumen penelitian. Yang pertama tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, latihan yang bekerja dan lain sebagainya, memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan inteligensi. Yang kedua, yang contohnya seperti tes kepribadian, tes minat bakat, tes potensi akademik, tes pencapaian, dan tes lainnya. Yang kedua, angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data melalui sejumlah pertanyaan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dari individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga, wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu. Contohnya, wawancara dilakukan oleh penelitian untuk menilai keadaan seseorang yang biasanya tidak terjawab apabila hanya melalui angket atau kuesioner. Yang keempat, observasi. Yang kelima, ada skala bertingkat. Yang keenam, dokumentasi instrumen penelitian. Yang ketujuh, eksperimen. Materi yang kedua yaitu tentang jenis dan sumber data. Jenis data ada dua. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata variabel, bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk dalam data kuantitatif penelitian yaitu gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah singkat berdirinya atau letak geografi. Yang kedua, data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Materi yang ketiga yaitu tentang variabel dan data penelitian dengan contoh. Data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian. Data tersebut dapat meliputi informasi angka maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Yaitu contohnya, foto sangat diperlukan dalam berbagai penelitian karena dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Foto sebagai sumber data dalam penelitian berfungsi sebagai penghasil data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi objektif, dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan variabel dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok atau lebih. Variabel bebas berfungsi untuk mengetahui pengukuran terhadap variabel lain. Variabel tergantung berfungsi untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas. Materi yang keempat yaitu tentang teknik pengambilan sampel dengan contoh. Teknik pengambilan sampel secara umum ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu acak atau random sampling yang dikenal juga dengan probability sampling.
dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Sampel acak adalah cara atau teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam menentukan elemen sampelnya. Contohnya, jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 2 atau 50 atau untuk bisa dipilih menjadi random sampling atau non-probability sampling adalah salah satu teknik sampling di mana setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Contohnya, teknik tidak menggunakan kaidah peluang non-probability dalam menentukan sampel. Dalam penelitian, teknik ini sebaiknya digunakan apabila teknik probability sampling tidak dapat digunakan. Yang kelima yaitu tentang populasi dan responden penelitian dengan contoh. Menurut Ari Kunto, mengartikan responden penelitian dengan subjek penelitian. Penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang fakta dan pendapat terhadap tema tertentu. Sementara menurut Carlinger, mengartikan responden penelitian adalah respon atau subjek yang memberi respon atas perlakuan yang diberikan penelitian kepada sampel. Contoh responden penelitian tentang konsumsi rokok. Penelitian dilakukan di Universitas Islam Negeri Malang dan di sekitarnya. Contoh responden penelitian tentang tingkat pendidikan. Analisis identifikasi responden dalam penelitian ini dilihat dari beberapa sisi, diantaranya adalah berdasarkan tingkat usia responden, tingkat pendidikan responden, dan berdasarkan jenis kelamin responden dan tingkat usia. Materi yang keenam yaitu tentang karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Pertama, penelitian kuantitatif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proses pendidikan mengikuti proses yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun penelitian. Yang berikutnya penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu tentang mengusul khusus yang disebutkan masalah khusus dalam penelitian, faktor yang disebabkan dalam penelitian. Berikut adalah pembelajaran yang ke-7. Materi pertamanya yaitu tentang instrumen online untuk penelitian R dan D. Salah satu bagian penelitian dalam penelitian dengan metode R dan D adalah mengembangkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian sangat diperlukan dalam setiap tahapan penelitian ini, baik pada saat studi eksplorasi, mengembangkan model konseptual, sampai pada uji coba model serta uji keaktivitasannya. Yang pertama, penelitian pendahuluan. Dalam studi ini, instrumen yang dapat digunakan oleh peneliti antara lain adalah angket, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, mengembangkan model konseptual. Dalam mengembangkan model konseptual meliputi peneliti harus melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengembangan model serta validitas model. Yang berikutnya yaitu tentang uji coba model. Dalam kegiatan uji coba model, peneliti harus mempersiapkan beberapa instrumen untuk mengevaluasi proses dan hasil eksperimen yang dilakukan. Sedangkan dalam evaluasi harus terutama untuk mengetahui keefektifan model. Instrumen yang digunakan adalah berupa angket. Ada dua jenis angket yang digunakan oleh peneliti, angket tes dan angket non-tes. Berikutnya yaitu tentang materi yang keduanya, instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Instrumen penelitian atau alat penelitian digunakan penelitian untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik. Menurut KPBI Luring Offline 2010, instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu sarana penelitian berupa perangkat tes untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Yang pertama itu angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang permasalahan yang diajukan sebelumnya. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam instrumen ini, peneliti melakukan wawancara yang dilakukan secara lisan.
dengan pertemuan tatap muka secara individual untuk mendapatkan atau mengungkapkan informasi mengenai hubungan pemanfaatan internet di sekolah. Yang ketiga, analisis validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang mengukur tingkat keabsahan atau kesahihan suatu instrumen. Materi ketiga yaitu tentang instrumen online untuk penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah mode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian eksperimen adalah penelitian untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan keadaan yang sebenarnya yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Ada beberapa karakteristik dan keunggulan dari eksperimen murni, diantaranya adalah yang pertama adalah membuktikan hipotesis penelitian akan lebih adil. Yang kedua, penelitian lebih simpel dan di mana proses eksperimen tidak perlu menggunakan kelas kontrol. Yang ketiga, upaya membedakan capaian perubahan hasil dapat lebih adil dan objektif dari hasil membedakan atau menganalisis. Berikutnya itu tentang adapun langkah-langkah dalam kegiatan penelitian eksperimen. Yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengidentifikasikan masalah. Yang ketiga, melakukan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan. Yang keempat, membuat rencana penelitian. Yang kelima, melaksanakan eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. Yang ketujuh, mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Yang kedelapan, menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap signifikansi hasilnya. Ke-9, menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, pembahasan, dan pembuatan laporan. Yang berikutnya yaitu tentang teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Yang pertama, teknik observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan perencanaan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objektif penelitian. Yang kedua, teknik komunikasi. Teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Yang ketiga itu teknik pengukuran. Ada tes, ada daftar kepribadian, ada protektif. Yang keempat, teknik sosiometris. Yang kelima, teknik dokumenter. Materi yang berikutnya yaitu prosedur penelitian, langkah kegiatan penelitian dengan contohnya pada berbagai jenis penelitian. Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia. Beberapa cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama, keyakinan. Dengan cara ini manusia menerima suatu pengetahuan karena atas dasar keyakinan. Yang kedua, otoritas. Suatu pengetahuan diterima karena sumbernya dianggap mempunyai otoritas terhadap hal itu. Yang ketiga, intuisi. Kita mengetahui sesuatu semata-mata berdasarkan intuisi. Yang keempat, coba-coba pengetahuan. Dengan cara ini diperoleh secara langsung melalui pengalaman. Yang kelima, metafisik. Pengetahuan diperoleh dari dunia supranatural. Yang keenam, metode ilmiah. Dengan cara ini pengetahuan diperoleh dengan proses deduksi dan induksi. Dua pilar ilmu pengetahuan. Terdiri atas dua pilar. Yang pertama yaitu logika, yang kedua pengamatan empiris. Terhadap proses penelitian. Dalam proses penelitian harus melewati beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengajukan hipotesis. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga pengolahan dan analisis data. Yang keempat mengambil kesimpulan. Yang kelima konseptualisasi masalah. Yang berikutnya yaitu tentang pengolahan data statistik, diferensial, hingga uji hipotesis dengan uji T, uji V, dan uji R. Uji V dikenal dengan uji
serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Cara melakukan uji F. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan tabel F banding F tabel dalam Excel jika V hitung dari F tabel. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Yang berikutnya koefisien determinasi atau uji R. Bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Materi berikutnya yaitu tentang menyusun jadwal penelitian. Pembuatan jadwal kegiatan penelitian ini penting lantaran riset dilakukan dengan pemikiran dengan dukungan sumber-sumber ilmiah, sehingga dalam menyusunnya tentu saja ada bagian kapan dimulainya penyusunan angket, tahapan turun di lapangan, dan lain sebagainya. Jadwal kegiatan penelitian adalah serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dari persiapan pelaksanaan dan penyusunan laporan dengan membenarkan keterangan waktu dalamnya. Oleh karena itulah isi daripada jadwal pelaksanaan penelitian ini harus secara detail periode waktu dalam penentuan pengumpulan data dan penulisan laporan penelitian. Sekian penjelasan pada pembelajaran 6 dan 7 ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.